Hadirin, saksikanlah penampilan dari kelas 4 Yusuf yang akan menceritakan dongeng tentang Situ Bagendit. Adapun pemerannya, Alena sebagai Nyai Undil, Kayla sebagai Nini, Talita sebagai Nyai Asi, Ari Ijo Satria Faris sebagai bodyguard, Nadim Matin Dilan Gaji sebagai penduduk desa. Adapun yang lainnya, ada yang berperan sebagai penari. Itulah penampilan yang akan ditampilkan oleh kelas 4 Yusuf. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin dan kekurangan. Hari masih sedikit gelap dan kebun masih bergayu di dedaunan. Namun para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyindit. Nyindit adalah seorang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani, dan bukan dengan sukarela para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyindit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga murah kalau tidak ingin cari perkara dengan centeng-centeng suruhan Nyindit. Lalu, jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membeli dari Nyindit dengan harga yang melambung tinggi. Wah, kapan ya nasib kita berubah? Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu? Jangan kencang-kencang atuh, nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain. Kan Tuhan mah tidak pernah tidur. Segala yang telah terjadi.
Sementara itu, Nyai Endit sedang memeriksa lumbung padinya. Barja, bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Beres atuh Nyi. Boleh diperiksa lumbungnya Nyi? Lumbungnya sudah penuh diisi padi. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tak muat lagi. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padiku. Aku akan semakin kaya. Bagus. Awasi terus ya para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang. Benar saja, beberapa minggu kemudian para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sementara Nyai Endit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Aduh Pak, persediaan beras kita udah menipis. Sebentar lagi kita terpaksa harus membeli beras ke ini. Kata tetangga sebelah, harganya sekarang itu udah 5 kali lipat dibanding saat kita jual dulu. Bagaimana nih Pak? Padahal kita juga perlu membeli keperluan yang lain. Ya Tuhan, berilah kami keringan atas beban yang kami pikul. Aku menjerit Begitulah gerutuan para penduduk desa atas kesewenang-wenangannya Nyai Endit. Suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri. Dia berjalan mendekati seorang penduduk yang sedang menumbuk padi. Saya numpang tanya. Ya Nek, ada apa ya? Di manakah saya bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini?
Nenek akan lihat rumah yang sangat besar. Itulah rumah. Memang nenek ada perlu apa sama Nyi Endit? Saya mau minta sedekah. Betul saja, Nek. Minta sama dia, bakalan dikasih. Kalau nenek lapar, nenek bisa makan di rumah saya. Nek, seadanya. Tidak perlu. Aku cuma mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh iya, tolong kamu beritahu penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi. Karena sebentar lagi akan ada banjir besar. Waduh, banjir besar. Ini bercanda ya? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau? Aku tidak bercanda. Aku adalah orang yang akan memberi pelajaran pada Nyindit. Maka dari itu, segeralah mengungsilah. Bawalah barang berharga milik kalian. Setelah itu, si nenek pergi meninggalkan Nyi Asih yang masih bengong. Sementara itu, Nyai Endit sedang menikmati hidangan yang berlimpah. Demikian pula para centengnya. Si pengemis tiba di depan rumah Nyai Endit dan langsung dihadang oleh para centeng. Hei pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu. Saya mau minta sedekah. Mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan. Apa peduliku? Emangnya aku bapakmu? Kalau mau makan, ya beli, jangan minta. Sana, cepat pergi sebelum saya seret. Tapi si nenek tidak bergeming di tempatnya. Nyai Endit, keluarlah. Aku mau minta sedekah. Nyai Endit. Centeng-centeng itu berusaha menyeret si nenek yang terus berteriak-teriak, tapi tidak berhasil. Siapa sih yang berteriak-teriak di luar? Nunggu orang makan saja? Hei, siapa kamu nenek tua? Kenapa berteriak-teriak di depan rumah orang? Saya cuma mau minta sedikit makanan karena sudah 3 hari saya tidak makan. Lah, gak makan kok minta sama aku? Tidak ada. Cepat pergi dari sini. Nanti banyak lalat nyium baumu. Si nenek bukannya pergi, tapi malah menancapkan tongkatnya ke tanah lalu memandang Nyai Endit dengan penuh kemarahan. Hei Endit, selama ini Tuhan memberimu rezeki berlimpah. Tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir. Sementara penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kini, bersiaplah menerima hukumanmu. Kau mau menghukumku? Tidak salah nih. Kamu tidak lihat centeng-centengku banyak. Sekali pukul saja kau pasti mati. Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah. Hah, dasar nenek gila. Apa susahnya sih nyabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa. Lalu, hup, Nyai Endit
Indit mencoba mencabut tongkat itu dengan satu tangan. Ternyata tongkat itu tidak bergeming. Dia coba dengan dua tangan. Hup, hup, masih tidak bergeming juga. Sialan! Centeng! Cabut tongkat itu! Awas ya, kalau sampai tidak tercabut, gaji kalian aku potong! Centeng-centeng itu mencoba mencabut tongkat si nenek. Namun, meski sudah ditarik oleh 3 orang, tongkat itu tetap tidak bergeming. Kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Brut! Dengan sekali hentakan, tongkat itu sudah terangkat dari tanah. Biu! Tiba-tiba dari bekas tancapan tongkat si nenek menyembur air yang sangat deras. Indit, inilah hukuman buatmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini. Setelah berkata demikian, si nenek tiba-tiba menghilang. Tinggalnya Indit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya. Namun, air bah lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya. Di desa itu, kini terbentuk sebuah danau kecil yang indah. Orang menamakannya Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit berasal dari kata Indit. Beberapa orang percaya bahwa kadang-kadang kita bisa melihat lintah sebesar kasur di dasar danau. Katanya, itu adalah penjelmaan Indit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air bah.
Assalamualaikum.